Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Manajemen Bisnis Syariah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Profesionalisme dalam Islam. Kelompok kami beranggotakan saya Hanifah Nur Adilah NIM 195211160 dan teman saya Razita Zaatariyah NIM 195211002. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Pertama, pengertian dan konsep profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata profesional yang mengandung arti berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Nah, kata profesional itu dapat diartikan pula sebagai suatu pekerjaan yang dilaksanakan secara penuh atau full time. Profesional juga dapat diartikan bekerja dengan maksimal serta penuh komitmen dan kesungguhan. Dalam terminologi Islam, kata profesional disamakan dengan itqan. Itqan berarti doing at the best possible quality. Bekerja secara itqan artinya mencurahkan pikiran terbaik, fokus terbaik, koordinasi terbaik, semangat terbaik, dan dengan bahan baku terbaik. Itqan juga memiliki makna profesionalisme dan spesialisasi. Nah, dalam dunia kerja, orang yang bekerja pada profesi tertentu itu disebut dengan profesional. Oleh karena itu, seorang profesional itu harus menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap lebih dibanding dengan pekerja lainnya. Nah, seorang dikatakan profesional jika ia mahir dalam bidang pekerjaannya. Jika orang mengatakan bahwa pekerjaan seseorang itu dilakukan tanpa keahlian atau tidak bersungguh-sungguh, maka pekerjaan itu disebut juga tidak profesional. Dalam hadis Rasulullah digambarkan bahwa Allah menyukai seorang hamba yang melakukan sesuatu secara itqan atau memberikan kualitas terbaik. Nah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Nah, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqan atau profesional dalam pekerjaannya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, dari kedua hadis itu kita dapat menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang meletakkan dan menekankan nilai-nilai profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya. Nah, profesional juga merupakan ciri implementasi dari tingkatan seseorang yang mencapai tingkatan ihsan, yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada iman dan Islam. Nah, sebagai konsekuensi iman, seorang mukmin itu tidak merasa cukup hanya dengan melakukan pekerjaan sekedarnya saja, tapi ia akan melakukannya secara profesional dan sungguh-sungguh. Nah, mengerahkan segala kemampuannya untuk kebaikan dan akurasi pekerjaannya. Ihsan dalam bekerja merupakan suatu yang diwajibkan bagi setiap muslim. Nah, bahkan dalam Islam, orang yang melakukan suatu pekerjaan sangatlah dituntut untuk berlaku sesuai pada profesinya masing-masing atau profesional, dan peringatan keras bagi mereka yang tidak mengindahkan himbauan ini. Nah, Rasulullah dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu bersabda, jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Nah, sifat profesionalisme itu juga digambarkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 84. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, pada ayat tersebut dikemukakan bahwa setiap orang beramal dan berbuat sesuai dengan kemampuan. Hal ini berarti bahwa seseorang harus bekerja dengan penuh ketekunan dengan mencurahkan seluruh keahliannya. Jika seseorang bekerja sesuai dengan kemampuannya, maka akan melahirkan hal-hal yang optimal dan terbaik. Nah, inti profesionalisme dalam Islam itu setidaknya dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama, itu adalah kafaah atau cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Kedua,
himmatul amal, yaitu memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi. Yang ketiga itu adalah amanah, yaitu bertanggung jawab dan terpercaya dalam menjalankan setiap tugas atau kewajibannya. Amanah itu adalah sikap terpercaya yang muncul dari pribadi seorang muslim yang tidak suka melakukan penyimpangan atau pengkhianatan. Nah, hal ini didorong oleh pengertian di dalam dirinya bahwa ketaatan itu adalah ciri pribadi seorang muslim. Selanjutnya adalah prinsip profesionalisme kerja para nabi dan rasul. Ada 6 prinsip profesionalisme kerja para nabi dan rasul yang bisa dicontoh oleh umat muslim dalam bekerja maupun menjalankan bisnisnya. Yang pertama adalah memiliki komitmen. Yang dimaksud dengan komitmen di sini adalah keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga belenggu seluruh hati nuraninya dan menggerakkan perilaku menuju arah yang diyakininya. Nah, seorang pegawai yang memiliki komitmen tinggi terhadap perusahaan itu akan memiliki loyalitas dan tingkat produktivitas yang tinggi. Komitmen kerja para nabi dan rasul itu bukan kepada perusahaan ataupun kepada manusia, tetapi berkomitmen langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ikatan akidah. Nah, komitmen kerja kepada Allah akan melahirkan sikap keyakinan atau iktikad bahwa kinerjanya itu selalu diawasi oleh Allah. Dan etos profesionalisme kerja para nabi dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa hasil yang dicapai dalam pekerjaan itu diserahkan kepada Allah. Komitmen seperti ini akan menghasilkan produktivitas yang baik dan berupaya menghindarkan diri dari segala bentuk penyimpangan kerja karena orientasi kerjanya adalah ridha Allah, bukan manusia. Nah, komitmen yang didasarkan oleh akidah dan iktikad itu akan mewujudkan kinerja bernilai ihsan. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi bahwa kehidupan manusia ini bersumber dari akidah yang menyeluruh tentang alam, kehidupan, dan manusia. Akidah yang menggerakkan akal untuk memikirkan berbagai persoalan dan menggugah kesadaran tentang eksistensi diri, seperti pertanyaan dari mana ia berasal, kemana tujuan hidupnya, untuk apa diciptakan, dari mana aku datang, dan dari mana pula datangnya alam yang luas ini, siapa yang mula-mula menciptakan, bagaimana pula hubungan manusia dengan pencipta, serta kemana tempat kembali setelah perjalanan hidup ini. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip keseimbangan, yaitu prinsip mempertahankan predikat diri sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ardi melalui aktivitas memakmurkan alam semesta dengan mengeksplorasi segala kekayaan alam, baik kekayaan flora, fauna, pertambangan, gas, matahari, dan bulan untuk kemaslahatan. Keseimbangan itu dalam arti menjalankan kedua predikat secara konsisten melalui perpaduan antara potensi batiniah dan potensi lahiriah. Karena Islam itu menerapkan prinsip keseimbangan dalam meraih kekayaan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Bahkan porsi usaha untuk meraih kebahagiaan akhirat itu lebih banyak dibandingkan dengan meraih kekayaan dunia. Nah, pada prinsip keseimbangan itu juga harus diterapkan dalam pemanfaatan harta. Nah, dalam Al-Quran, harta itu diistilahkan dengan kata al-khair, artinya adalah kebaikan. Nah, penamaan tersebut itu mencerminkan kerelaan dan pujian, bukan cercaan ataupun kebencian. Islam itu tidak pernah memandang harta kekayaan sebagai penghalang bagi orang kaya untuk menggapai ketinggian bertakarub kepada Allah. Sebaliknya, petaka yang ditimbulkan dari harta itu diakibatkan tidak adanya balancing atau keseimbangan dalam pengelolaan harta. Terlebih jika harta itu hanya dijadikan sebagai alat pemuat syahwat duniawi yang diistilahkan dengan tabzir. Kemudian prinsip yang ketiga adalah aktivitas ekonomi itu adalah ibadah.
Nah, para nabi dan rasul itu menekuni aktivitas ekonomi dan produksi dalam segala bentuknya seperti pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan, dan bekerja dalam bidang keahlian. Nah, aktivitas ekonomi ini dimotivasi oleh perintah Allah untuk mengoptimalkan potensi diri dan potensi alam melalui aktivitas ekonomi serta dorongan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, Islam memandang baik aktivitas duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalannya. Kemudian prinsip yang keempat adalah bekerja untuk menghindari sifat meminta-minta. Pada dasarnya, prinsip dasar para nabi dan rasul itu adalah jalan menekuni aktivitas ekonomi dengan menghindarkan diri dari sifat meminta-minta. Karena meminta-minta itu merupakan kehinaan di hadapan Allah dan manusia. Para nabi dan rasul itu melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Oleh karenanya, Islam itu sangat mengharamkan meminta-minta jika bukan karena keadaan terpaksa. Kemudian, prinsip yang kelima adalah bekerja untuk memakmurkan bumi. Nah, melakukan aktivitas ekonomi untuk memakmurkan bumi merupakan salah satu tujuan utama syariah Islam yang ditegakkan Al-Quran. Nah, prinsip ini dijadikan motivasi oleh para nabi dan rasul untuk melakukan aktivitas ekonomi sebagai bentuk ketundukan diri terhadap perintah Allah sebagai kewajiban menjadi khalifah Allah di muka bumi. Nabi Shalih alaihissalam itu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah berlandaskan dua alasan, yaitu karena Allah yang menciptakan dan menjadikanmu pemakmurnya. Kemudian prinsip yang keenam adalah wujud zikir dan syukur. Nah, prinsip utama para nabi dan rasul dalam menjalani aktivitas ekonomi itu adalah bekerja merupakan realisasi dari mengingat dan mensyukuri nikmat Allah. Nah, mengingat dalam konteks pengakuan terhadap 3 potensi diri, yaitu kualitas berpikir, quality of your head, kualitas hati, quality of your heart, dan kualitas keterampilan, quality of your hand. Adapun bekerja keras itu merupakan realisasi syukur terhadap 3 potensi tersebut. Nah, manusia itu harus memahami bahwa bekerja keras merupakan ungkapan zikir dan syukur sekaligus. Korelasi antara zikir, syukur, dan bekerja itu adalah korelasi antara Allah, manusia, dan alam semesta. Manusia itu tidak akan mampu melepaskan diri dari alam semesta, dan keduanya memiliki relasi yang amat kuat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Razita Zataria. Selanjutnya yaitu ciri muslim profesional. Profesionalisme dalam Islam terkait kepada beberapa ciri berikut. Yang pertama yaitu kafa'ah atau mampu. Kafa'ah merujuk kepada adanya keahlian dan kecakapan dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Kafa'ah diperoleh melalui pendidikan, latihan, serta pengalaman. Islam menetapkan bahwasanya seseorang yang dilantik untuk jabatan atau tugas-tugas tertentu, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan kepentingan orang ramai, maka haruslah orang yang mempunyai kemahiran dan kecakapan dalam tugas atau jawatan tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi farabbakum a'lamu biman huwa ahda sabila." Artinya, katakan, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya atau keahliannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar atau profesional jalannya. Surat Al-Isra ayat 84. Berdasarkan ayat tersebut, orang yang melakukan pekerjaan diharuskan merupakan orang yang mampu dalam melakukan pekerjaan yang dikerjakannya. Yang kedua yaitu himma al-amal, yaitu semangat kerja. Semangat kerja muncul karena adanya motivasi kerja. Jika motivasinya tinggi, maka semangat kerjanya juga tinggi. Islam mengajar kita untuk bekerja keras serta bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan komitmen dalam menjalankan berbagai pekerjaan dengan menjadikan motivasi ibadah sebagai pendorong utama di samping motivasi ganjaran atau at-thawab, hukuman atau al-iqab, dan kejayaan material. Seseorang dikatakan mempunyai sikap profesional jika dia selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan berbagai pekerjaan yang menjadi tugasnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW
Dan juga Allah SWT sangat menyukai setiap muslim yang rajin, bekerja keras, dan mempunyai etika kerja yang tinggi. Seorang muslim dianjurkan untuk tetap berbuat sesuatu di saat tiada pekerjaan, walaupun hanya dengan membantu saudaranya yang lain. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila ia mengerjakan sesuatu pekerjaan, ia melaksanakannya dengan tekun. Yang ketiga yaitu afu bi al-uqud atau berpegang pada janji. Salah satu usaha memelihara komitmen adalah dengan membuat kontrak perniagaan, perjanjian pekerjaan ataupun pekerjaan lainnya. Seorang muslim dituntut untuk berpegang pada janji dan memenuhi berbagai tuntutan apa yang telah dikontrakkan, bukan semata-mata sebagai faktor tindakan profesional yang menguntungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul imana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun." Dan sempurnakanlah pesanan-pesanan dan perintah-perintah Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu merombak atau mencabuli sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya dengan nama Allah, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin kebaikan kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Surat An-Nahl ayat 91. Ayat yang lain yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Dalam banyak hal, berpegang dan memenuhi perjanjian ini membawa manfaat kepada memperluaskan jaringan usaha dan persahabatan. Oleh karena itu, perilaku memenuhi janji dipandang juga sebagai pelaburan kebajikan dan cerminan kepada kepribadian Islam. Dalam kurung al-syakhsiyah al-islamiyah. Tindakan ini adalah tindakan profesional muslim atau ulu albab yang berwawasan. Yang keempat yaitu ansor Allah atau penolong. Tindakan profesional bagi seorang muslim tercermin daripada kepribadian Islam al-syakhsiyah al-islamiyah yang secara zahir atau kenyataan melahirkan amal solih. Ia merupakan suatu bentuk kesinambungan keimanan yang dirasakan oleh manusia di mana ia hidup. Seakan-akan ia menjadi rahmat Allah kepada manusia melalui ilmu yang dimilikinya untuk membantu sesama manusia. Dengan ilmu itulah sikap profesional lahir dan dipraktikkan untuk kemaslahatan manusia. Yang kelima yaitu amanah. Seseorang diberi gelaran al-amin bermakna bahwasanya orang merasa selamat apabila menyerahkan pekerjaan atau amanah kepadanya karena ia bertanggung jawab atas pekerjaan yang diamanahkan kepada dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyeru kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Dengan sikap amanah, orang akan merasa aman dari pengkhianatan, kecurangan, dusta, dan ingkar janji. Selanjutnya yaitu profesionalisme dalam bisnis. Profesional diartikan melakukan suatu tugas dengan kualitas terbaik, berarti mencurahkan pikiran terbaik, fokus terbaik, koordinasi terbaik, semangat terbaik, dan dengan bahan baku terbaik. Maka diharapkan hasilnya pun terbaik. Seseorang dikatakan profesional jika ia mahir, piawai, dan tiada keraguan dengan bidang yang digelutinya. Profesional dalam bisnis berarti para pelaku bisnis dituntut untuk menemukan ide-ide baru dalam mempertahankan eksistensinya. Ide tersebut harus berorientasi kepada keinginan serta kepuasan konsumen, karena merekalah yang menilai dan melakukan keputusan pembelian. Keputusan pembelian sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan dan kualitas produk yang ditawarkan. Yang pertama, kualitas pelayanan. Nabi Muhammad SAW memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan terbaik dalam berbisnis yang tercermin dari interaksi beliau dengan pelanggan dan mitra bisnisnya. Dengan dilandasi kemuliaan karakter, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik, serta ditambahi dengan istiqomah. Rasulullah telah membuktikan diri sebagai pebisnis terbaik dalam melayani pelanggan dan mitra bisnisnya.
Yang kedua, yaitu kualitas produk. Ada yang beranggapan bahwasanya kualitas barang adalah jiwa dari suatu barang. Jika barang tidak berkualitas, maka harganya akan rendah, bahkan menjadi tidak laku. Seorang pedagang harus memperhatikan kualitas barang yang dijual karena akan mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah usaha. Rasulullah SAW sangat memperhatikan terhadap kualitas barang dan produk yang dijual. Beliau sengaja memisahkan produk tertentu agar tidak bercampur dengan produk yang kualitasnya lebih rendah. Demi menjaga kepercayaan konsumen, beliau berterus terang jika ada cacat pada barang yang ditawarkan dan menjelaskan apa adanya. Keharusan memperhatikan kualitas barang dan produk yang dapat dicermati dari hadis berikut. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ia mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang pembelian atau barter kurma kering dengan kurma yang segar. Rasulullah SAW lalu menanyakan, apakah kurma segar akan menyusut bila menjadi kering? Setelah dijawab bahwasanya kurma itu akan menyusut, Nabi pun melarang transaksi tersebut. Nabi juga tidak suka melihat pedagang yang melipat gandakan keuntungan dengan menutupi kualitas produk. Ketidaksukaan beliau tampak berdasarkan suatu riwayat yang menceritakan seorang pedagang yang menyembunyikan jagung basah di antara jagung kering. Padahal kualitas jagung basah dan jagung kering berbeda. Begitu pula kadar berat dan harganya. Yang ketiga yaitu kualitas pelayanan dan produk atau kualitas kerja. Kualitas pelayanan dan kualitas produk merupakan hasil dari kualitas kerja. Kualitas kerja sangat berkaitan dengan pengetahuan dan skill. Islam mewajibkan umatnya supaya membekali diri dengan ilmu dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Islam menekankan agar kita senantiasa memperkaya diri dengan ilmu dan keterampilan agar kualitas hidup meningkat baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, termasuk dalam bekerja dan berbisnis. Lebih jauh lagi, meningkatkan kualitas bekerja memiliki relevansi dengan optimalisasi waktu. Sebagaimana yang dipesankan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada Gubernur Abu Musa al-Asy'ari dalam kitab Al-Amwal Abu Ubaid. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu terletak pada prestasi kerja. Janganlah engkau tangguhkan pekerjaan hari ini hingga esok karena pekerjaanmu akan menumpuk sehingga kamu tidak tahu lagi mana yang harus dikerjakan dan akhirnya semua akan terbengkalai. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.